Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPKM pada ngapain aja nih? Waalaikumsalam. Kalau aku sih di rumah aja, Han. Kalau aku sambil bantu ibu jaga warung. Kalau aku sih kadang lagi nganterin ibu ke pasar. Wih, kalian tetap patuh protokol kesehatan kan, Lin? Iya dong, Dil. Masa enggak? Kan patuh protokol kesehatan juga penting banget buat ngebantu memutus mata rantai penularan COVID-19 biar enggak menimbulkan sumber penularan baru. Apalagi di tempat umum kayak pasar harus diperketat lagi protokol kesehatannya. Nah, betul banget tuh kata apalagi kita yang sering berinteraksi dengan masyarakat. Walaupun aku bantu jaga warung di rumah, tapi tetap harus nerapin 5M. Hah? Apaan itu 5M? 5M itu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Ya, cuman ya, aku masih heran deh sama masyarakat yang belum patuh protokol kesehatan. Masih ada tuh beberapa orang di pasar yang maskernya nggak dipakai dan nggak jaga jarak waktu antri. Wah, itu bahaya banget sih. Karena virus COVID-19 ini nggak pandang bulu, jadi siapa saja bisa terinfeksi. Nah, itu dia. Makanya mulai dari diri kita dulu yang harus melindungi diri. Jangan sampai kita juga nggak patuh protokol kesehatan. Apalagi kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat harus jadi contoh yang baik buat masyarakat. Betul, jadi kalau emang nggak ada keperluan mendesak, mending di rumah aja, biar lebih aman. Karena di masa pandemi gini, kita jangan hanya mikirin diri sendiri, tapi kita juga harus mikirin keluarga di rumah biar sehat semua. Oh iya, by the way, kalian udah pada vaksin belum? Aku udah dong. Loh, emang seumuran kita udah boleh vaksin? Boleh kok, karena kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia, berusia mulai dari 12 tahun dan dalam keadaan sehat. Kenapa kok mulai dari 12 tahun? Karena umur 12 tahun ke atas, kayak kita ini merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Tapi ada juga yang nggak boleh vaksin, yaitu orang lagi sakit dan punya penyakit bawaan kayak diabetes atau hipertensi, terus punya riwayat autoimun, penyintas COVID-19, dan yang belum berusia 12 tahun. Jadi kalau vaksin ya harus sembuh dulu. Makanya sebelum divaksin semua orang bakal dicek tuh kondisi tubuhnya dulu. Terus mereka yang punya penyakit komorbid harus dalam kondisi terkontrol dan dapat persetujuan vaksinasi dari dokter yang merawat. Sebenarnya pentingnya vaksin itu apa sih? Penting lah, karena kan vaksinasi atau imunisasi bertujuan membuat sistem kekebalan tubuh kita agar mampu mengenali dan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Nah, harapannya dengan pemberian vaksin COVID-19 ini bisa menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus COVID-19. Walau nggak 100% bisa melindungi kita dari infeksi virus corona, seenggaknya vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Betul tuh kata Dila, makanya kenapa kita harus vaksin? Ya karena vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Sehingga melalui vaksinasi kita nggak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga membantu melindungi orang lain dari paparan virus corona. Terutama kelompok orang yang beresiko tinggi terkena masalah medis yang parah sebagai dampak dari COVID-19. Tapi jangan lupa juga, kalau sudah vaksin, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan dan sebisa mungkin juga hindari bepergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak selama cakupan vaksinasi belum luas. Kekebalan kelompok juga belum terbentuk dan potensi penularan masih sangat tinggi. Waduh, berarti rugi banget dong kalau nggak vaksin. Yoi, rugi banget lah. Karena walau vaksin COVID-19 ini bukan obat yang menyembuhkan penyakit COVID-19, tapi ibarat kita berkendara pakai helm, ya memang nggak bisa menghindar dari kecelakaan, tapi seenggaknya bisa mengurangi resiko fatal dari kecelakaan tersebut. Jadi, walau udah vaksin, juga masih ada kemungkinan kita terkena COVID. Tapi kalau udah vaksin, kita udah punya antibodi buat melawan virusnya. Makanya kalau udah memenuhi syarat, nggak ada alasan sih buat nggak vaksin. Oke deh, OTW daftar vaksin nih, mau ajak keluarga juga biar aman. Sip, Oh iya, pandangan kalian sama orang-orang yang kontra vaksin gimana?
Kalau menurutku sih ya, mungkin dari masyarakat juga masih kurang dapat info tentang vaksin kayak aku ini. Selain itu, bisa juga masyarakat masih ragu karena pandemi COVID-19 yang ditimbulkan oleh virus corona SARS-CoV-2 masih baru dan vaksin yang akan diberikan juga masih baru. Terus gimana tuh cara ngadepin masyarakat yang kayak gitu? Kalau saran aku sih, apalagi kita sebagai anak kesehatan masyarakat, ya kasih pengertian aja. Kalau vaksin itu nggak bahaya, terus juga tetap tenang, nggak perlu panik. Dan paling penting sabar dan bijaksana dalam menghadapi berbagai polemik seputar vaksin. Dan selektif dalam menerima berita yang beredar, serta cari sumber informasi yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan mau kejebak dengan teori konspirasi tanpa bukti data yang jelas. Bener banget, karena kalau kita cemas, takut, bingung, marah, dan berbagai emosi negatif yang muncul akibat kesimpang siuran informasi terkait vaksin justru akan melemahkan imunitas tubuh. Sehingga, kalau masih belum mau atau belum yakin untuk divaksin, setidaknya tetap menjaga kesehatan tubuh dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Namun, tetap lebih baik melakukan vaksin karena jika semua masyarakat sudah vaksin, maka Indonesia dapat hidup berdampingan dengan COVID. Nggak rugi juga kan kalau kita vaksin? Sip deh, berarti jangan sampai makan berita mentah-mentah ya. Dan tetap harus patuh protokol kesehatan sampai kondisi membaik dan jangan takut buat vaksin. Makasih buat sharingnya guys. Semoga pandemi COVID ini cepat hilang. Amin. Amin ya Allah. Stay healthy guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.